Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Judin Salam. Dengan tiga di sini yang terakhir 052 dari Tarau 24. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Free RTOS atau Sistem Operasi Real Time untuk sistem embedded modern. Nah, apa itu Free RTOS? Free RTOS adalah kernel sistem operasi waktu nyata atau RTOS yang dirancang khusus untuk microcontroller. Ia menjadi standar de facto karena ukurannya yang kecil dan keandalannya. Pekerjaan utamanya adalah melakukan multitasking, menjalankan beberapa tugas seolah-olah terjadi secara bersamaan. Hardware agnostik mendukung lebih dari 35 arsitektur microcontroller ESP32, ESP32, STM32, Arduino, LM35, dan lain-lain. Superloop versus multitasking. Nah, superloop itu atau bare metal itu sulit menangani timing kompleks. Jadi sulit buat nanganin timing kompleks. Lalu satu fungsi error semuanya akan berhenti dan skalabilitasnya sangat rendah. Nah, untuk free RTOS sendiri itu free RTOS multitasking sendiri itu yang pertama penjadwalan berdasarkan prioritas. Di mana yang lebih prioritas maka akan didahulukan, lalu tugas berjalan secara independen dan manajemen memori yang efisien. Arsitektur Free RTOS. Ini ada kernel layer. Free RTOS bertindak sebagai lapisan di antara hardware dan aplikasi. Komponen utamanya meliputi task management, mengelola eksekusi thread, QEU management, komunikasi antar tugas, resource management, semapur dan mutex. Nih. Task unit eksekusi dasar. Definisi, task adalah fungsi C yang berjalan secara independen tanpa batas akhir atau infinite loop. Jadi nggak ada akhirannya. Prioritas. Setiap task diberikan angka prioritas. Task prioritas tinggi akan merebut CPU dari prioritas rendah. Stack. Setiap task memiliki area memori atau stack sendiri untuk menyimpan variabel lokal. Siklus hidup task atau stage. Running adalah task sedang dieksekusi oleh CPU. Ready, task siap jalan tapi menunggu giliran. Block, task menunggu event atau delay atau queue. Suspend, task dinonaktifkan sementara. Nih, jadi gini. Becomes running, suspend, block, ready, running, ya gitu. Mekanisme penjadwalan 1 milisecond default rate. Preemptive scheduling. Scheduler secara otomatis memindahkan CPU ke task dengan prioritas tertinggi yang berstatus ready. Jika prioritas sama, digunakan teknik time slicing atau bergantian setiap tick interrupt. Komunikasi antar task, queues atau antrean, digunakan untuk mengirim data antar task secara aman atau thread safe, mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Task pengirim akan memblokir diri jika antrian penuh, dan task penerima akan memblokir jika antrian kosong. Sinkronisasi dan proteksi. Semaphores digunakan untuk sinyal event occurred. Satu task memberitahu task lain bahwa sesuatu telah selesai digunakan. Mutex, singkatan dari mutual exclusion, digunakan untuk mengunci sumber daya, misal sensor I2C, agar tidak diakses dua task sekaligus. Manajemen memori atau heap. Tren penggunaan memori berdasarkan jumlah task. Makin banyak task yang dibuat secara dinamis, makin besar alokasi heap yang dibutuhkan. Hati-hati terhadap stack overflow. API penting praktikal. Fungsi API X-task create. Ini membuat task baru di memori. V-task delay menurut task dalam satuan tick atau non-blocking. Execution mengirim data ke antrian. External protect mengambil atau menunggu kunci sumber daya. Oke, mungkin kita langsung saja ke program.
Oke, di sini ada di ESP32 task priority. Ini include-nya ada RTOS, ada timer, sistem. Ini untuk task handle-nya. Lalu ini low star as, star as, low end. Ini volatile-nya. Itu. Lalu ini juga seperti kedua. Nah, di sini ada yang namanya low prioritas. Ini untuk SM32. Ini ada gas running, running, gas ready, blocked itu untuk SM32. Langsung ke video simulasi. Oke, ini adalah hasil simulasinya. Di sini menggunakan ESP32. Nah, di sini menggunakan LED eksternal dan internal. Jadi outputnya ini LED eksternal dan internal. Nah, ini untuk internalnya itu 600 milisecond, lalu yang eksternal itu 500 milisecond kalau salah. Nah, di sini outputnya seperti ini. Eksternal internal. Ini pokoknya ya seperti itu terminal. Ini outputnya jadi berkedip-kedip. Dia lebih berarti yang mana dulu? Ini ini 200 milisecond untuk eksternalnya dan 500 milisecond untuk internalnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.